Hai lovers, jawaban sholat istiqoroh bisa bermacam-macam. Ada yang lewat mimpi, ada yang kemantapan hati, ada yang tanda-tanda dari lingkungan sekitar. Nah, aku rasa aku dapat salah satu jawaban dari ini. Gimana ceritanya? Subscribe dulu ya. Nah, setelah putus, 1 tahun kemudian aku jadian dengan teman KKN. Kita chatlock sih, 3 bulan setelah jadian, dia suruh aku buat sholat istiqoroh. Katanya aku tuh masih keinget terus sama mantanku. Ya udah, akhirnya aku nurut. Aku sholat istiqoroh. Tiap malam dia nanyain, gimana, udah dapat mimpi belum? Kayak gitu terus tiap malam. Setelah 7 hari sholat istiqoroh, aku dapat mimpi. Mimpinya jelas banget. Aku lagi ada di jalan yang gelap, sendirian. Kelihatannya sih sendirian gitu ya. Tapi kayak banyak orang di sekitarku, di kanan kiri yang nggak kelihatan. Tapi semua orang yang ada di situ tuh bisik-bisik gitu loh, kayak bilang itu Niko, itu Niko, itu Niko, kayak gitu. Buat yang belum tahu, Niko itu adalah mantanku yang kedua. Ceritanya ada di episode sebelumnya. Terus tiba-tiba kayak ada kamera ngezoom gitu di bagian kemejanya yang dia pakai. Jadi ada di ujung jalan gitu ada dia gitu kan. Terus ada kayak kamera ngezoom di bagian kemejanya itu. Nah, terus aku tahu banget itu kemeja siapa, itu aku tahu banget. Nah, itu tuh kemeja yang dia pakai waktu prom night. Terus semakin kelihatan jasnya, semakin kelihatan dasinya. Nah, itu tuh juga semua tuh baju yang aku pilihin gitu loh buat prom night. Jadi aku tahu itu tuh siapa gitu. Nah, ya emang bener itu Niko gitu. Lalu aku bangun dan aku masih keinget mimpinya sampai sekarang. Beberapa hari setelah mimpi itu akhirnya aku ketemu sama pacarku ini. Terus aku cerita ke dia, dia juga bilang kalau ternyata tuh dia juga sholat istiqoroh juga, dan hasilnya adalah dia mimpiin cewek yang itu tuh bukan aku. Dan si cewek itu dia tuh belum kenal waktu itu. Nah ya berarti kan intinya aku sama dia nggak saling memimpikan satu sama lain gitu kan. Nah terus ya udah akhirnya, terus karena beberapa ketidakcocokan akhirnya juga kita putus. Setelah mimpi ini aku yakin apa mungkin Niko ya jodohku. Mungkin kita bakal balikan lagi kali ya gitu kan waktu itu habis mimpi ini. Terus aku cerita sama temen kuliahku yang bapaknya itu tuh dosen agama di kampusku. Anaknya alim, maksudnya sih siapa tahu dia bisa nanyain ini ke bapaknya. Tuh, kalau temenku ini bilang bapaknya dulu waktu mau nikah sama ibunya itu juga sholat istiqoroh dan bapaknya itu mimpi ibunya. Tapi dia juga bilang mimpi itu datangnya bisa macam-macam sumbernya. Bisa dari Allah, bisa dari setan, atau bisa dari diri sendiri. Tapi kalau udah doa sih harusnya bisa meminimalkan mimpi yang dari setan kayak gitu. Kemudian aku kenal juga salah satu ustazah dari sebuah acara. Selesai acara aku WA beliau, aku tanya tentang caseku ini. Nah, karena setelah mimpi itu aku juga nggak didekatkan lagi sama Niko gitu. Ustazahnya bilang dari kemantapan hati jawabannya. Nah, kalau akunya udah mantep tapi cowoknya nggak mantep, ya nggak bakal bersatu juga, katanya gitu sih, intinya gitu ya. Terus dan guys, kenyataannya adalah
sampai sekarang aku juga nggak dideketin lagi sama dia. Malah sekarang di bio Instagramnya itu ada icon cincin 2, terus dia tag ceweknya. So ya mungkin cara istiqorohku ini salah ya setelah tak pikir-pikir. Mungkin aku kurang pasrah dan kurang minta sama Allah gitu. Harusnya kan nggak gitu guys. Jadi harusnya tuh harus kita benar-benar pasrah. Tidak menutup kemungkinan untuk orang lain yang mungkin aja kita belum kenal kayak gitu, dan enggak ngotot minta ke satu orang itu gitu. Yang penting adalah pasrahin semuanya sama Allah dan jangan mendikte Allah kayak gitu. Nah, aku juga ada pengalaman istiqoroh yang lain lagi yang masih berhubungan sama masalah percintaan, tapi bakal aku ceritain di episode-episode selanjutnya. Jadi makasih udah dengerin, like, share, comment, subscribe, and see you.